Halo semua, oke sekarang kita akan bahas soal matematika sosum. Jadi soal nomor satu ini adalah soal yang paling banyak salah pada saat pengerjaan root 4, di mana yang benar hanya sekitar 7%. Oke, jadi apa sih maksud dari soal nomor satu? Mari kita baca soalnya. Peneliti dari SITHS ITB sedang melakukan pengamatan terhadap bakteri Escherichia coli. Peneliti tersebut menggunakan dua bakteri. Oke, jadi di awal ada dua bakteri. Lalu apa lagi? Pada setiap melakukan pengamatan, setiap setengah hari bakteri tersebut membelah diri menjadi dua. Oke, jadi kalau udah setengah hari, maka bakteri yang ada akan bertambah dua. Dan ketika telah 2 hari, oke, berarti kalau udah 2 hari, maka akan ada yang mati sebanyak 1/4 dari jumlah bakteri yang ada. Maka kita disuruh tentukan banyaknya bakteri setelah 3 hari. Oke, berarti kalau 3 hari berarti ada bakteri yang mati. Oke, dari soal ini dan dari apa kunci yang telah kita ketahui, kita bisa bentuk menjadi tabel. Oke, jadi ini adalah tabelnya. Di sini kita bisa lihat ada indikator. Indikator ini adalah variabel-variabelnya. Pertama ada jumlah bakteri, ada bakteri yang mati dan sisa bakteri. Lalu di sini ada harinya. Kita bisa lihat pertama di mana peneliti tersebut baru melakukan penelitian, jumlah bakterinya ada 2. Nah, berarti sebelum 2 hari tidak ada bakteri yang mati. Maka sisa bakteri di hari pertama adalah 2. Menjalan setengah hari akan bertambah 2. Maka bakteri yang ada yang tadinya 2 menjadi 4. Lalu ketika 1 hari bertambah lagi setengah menjadi 8. Setelah itu dikali 2 menjadi 16. Nah, di 1,5 hari maka bakterinya akan bertambah menjadi 32. Tapi perlu kita ingat bahwa di soal 1/4 dari jumlah bakteri tersebut mati. Maka dari 32 bakteri yang ada akan mati sebanyak 1/4. Maka ada 8 bakteri. 8 bakteri yang mati, jadi sisa 24. Nah, dilanjutkan lagi. Di 2,5 hari menjadi 48. Nah, dari 48 membelah lagi menjadi 2 kali lipat, yaitu menjadi 96. Dan tidak ada yang mati. Maka sisa bakteri pada hari ketiga adalah 96. Jadi jawabannya adalah E. Oke, selanjutnya adalah kita bahas soal nomor 12. Nah, dari kelihatannya soal ini sudah pasti materinya adalah materi logaritma. Jadi kalau kita baca soalnya diketahui A lebih besar daripada B lebih besar sama dengan 1. Dan diketahui log A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB sama dengan 2 log A kuadrat min B kuadrat. Kita ditanya nilai log A 1 plus B. Nah, kalau teman-teman yang bingung, jadi ini adalah penulisan logaritma dari luar negeri. Kalau di Indonesia, log A 1 plus B ini sama dengan A log 1 plus B. Oke, jadi nggak boleh ada yang bingung lagi ya. Nah, kita suruh mencari nilai ini. Ya, kita suruh cari nilai ini, maka dari persamaan yang ada, log A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB sama dengan 2 log A kuadrat min B kuadrat. Nah, untuk mendapatkan kesederhanaannya, kita perlu menghilangkan lognya. Tapi kita tidak bisa langsung mencoret kedua ruas log yang ada di soal ini. Karena apa? Karena ada angka 2 di depan. Nah, menurut persamaan sifat, apabila ada X A log, anggap ini misalkan Y plus 1, maka ini bisa jadi A log Y plus 1 pangkat X. Maka soal ini pun juga demikian. Kita bisa uraikan jadi log A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB sama dengan log A kuadrat min B kuadrat pangkat 2. Nah, sudah sama-sama log, kita bisa coret. Maka jadi A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB sama dengan A kuadrat min B kuadrat pangkat 2. Nah, sekarang di ruas kanan ada pangkat, di ruas kiri tidak ada pangkat. Nah, untuk memudahkan kita bisa hilangkan pangkatnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah
ruas kiri kita jadikan bentuk pangkat juga. Kita bisa lihat bahwa ini semuanya positif. Maka kita bisa bentuk menjadi A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, pangkatnya bisa hilang. Jadi A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. So ini kekurangan kuadrat. Nah, kita udah dapat persamaan ini. Tinggal satu langkah lagi. Ini sudah tidak ada kuadrat di luar, maka kita bisa uraikan juga. Jadi A plus B sama dengan A min B plus A plus B. Nah, ini kali kita bisa pindahkan ruas kiri jadi A plus B dibagi A plus B sama dengan A min B. Ini jadi 1 sama dengan A min B. Nah, ditanya di soalnya adalah 1 plus B. Maka 1 plus B sama dengan A. Oke? Nah, jadi kalau kita masukkan ke sini, maka A log 1 plus B sama dengan A. Berarti A log A sama dengan berapa? Sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah B. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 5 nih guys. Jadi soal nomor 5 adalah kapal pesiar Genting Dream berlayar dari Harbourfront Singapura menuju Deep Sea Port Thailand. Nah, sebelum tiba di Thailand, kapal akan berhenti di Penang, Malaysia, yang berjarak 200 km dari Harbourfront Singapura. Nah, untuk menuju Penang, kapal berarah jurusan 3 angka 80 derajat. Kemudian setelah dari Penang, kapal akan menuju Thailand yang berjarak 300 km dengan arah jurusan 3 angka 200 derajat. Nah, kita suruh nentuin ini jarak dari Harbourfront menuju Deep Sea Port atau jarak asli kapal pesiar Genting dari Singapura menuju Thailand. Nah, karena ini soal berbentuk cerita dan kita perlu menggambar, maka gue akan kasih gambar dari soal ini. Nah guys, ini dia gambarnya. Nah, jadi kita analogikan Harbourfront ini atau gue singkat HF ini adalah P. Nah, terus Penang ini gue simulasikan sebagai Q, lalu Deep Sea Port sebagai R. Nah, kita suruh menentukan jarak P menuju R. Ini berapa kilometer? Oke, kita lihat gambar di bawah. Pertama, kapal dari Harbourfront akan berlayar menuju Penang dengan sudut 80 derajat. Oke, jadi ini sudut 80 derajat. Lalu setelah dia ke Q atau setelah dia ke Penang, maka kapal ini akan memutar 300 derajat untuk menuju Deep Sea Port. Oke, berarti sebelum kita mencari panjang PR-nya, kita bisa mencari dulu sudut. Sudut apa? Sudut PQR. Kita perlu cari sudut di sini. Nah, kalian seharusnya sudah bisa menerka dari gambar. Kalau ada segitiga begini, maka kita bisa mencari sudut, bisa mencari panjang PR dengan menggunakan rumus kosinus, aturan kosinus. Nah, jadi untuk mencari aturan kosinus, gue bakal tulis di sini. Jadi PR ini akan sama dengan akar PQ kuadrat ditambah QR kuadrat min 2PQ QR cos alfa. Oke. Nah, cos alfa berapa? Ini kita simulasikan sebagai alfa ya. Semoga sebagai alfa. Nah, untuk mencari sudut PQR, kita lihat dulu sudut APQ dan sudut BPQ atau BQP. Nah, ini merupakan sudut sepihak dengan jumlah 180 derajat. Maka sudut BPQ atau BQP ya, itu sama dengan 180 min 80 sama dengan 100 derajat. Oke, kita sudah dapat 100 derajat. Maka sudut PQR-nya ini 360 derajat dikurang 100 derajat ditambah sudut dari arah jam-jamnya itu 200 derajat. Maka 360 dikurang 300 sama dengan 60 derajat. Oke, kita sudah dapat sudut PQR. Tinggal kita masukin akar PQ-nya berapa? PQ-nya adalah 200. Nah,
Berarti kita masukin 200 kuadrat ditambah 300 kuadrat min 2 dikali 200 dikali 300 dikali cos 60 derajat. Oke, kita panjangin akarnya. Oke, jadi ini 200 kuadrat adalah 40.000 ditambah 300 kuadrat ini 90.000 min 2, 3 kali 2 6, 6 kali 2 12, berarti 120.000. Cos 60 berapa? Nah, cos 60 ini adalah setengah. Kalau kalian lupa, kalian boleh lihat tabelnya di internet. Oke, jadi ini kita bisa coret set jadi 60.000. Kita akarkan jadi 130.000 dikurang 60.000 sama dengan akar 70.000. Nah, tapi karena di pilihannya tidak ada akar 70.000, maka kita perlu sederhanakan. Nah, akar 70.000 dapat disederhanakan menjadi 100 akar 7 km. Nah, gampangan guys. Jadi jawaban dari soal nomor 5 adalah A.